Saya, Muhammad Husnuzoli, Guru Produktif Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Taliwang. Saya, mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Negeri Makassar. Kita ke kelas yuk! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah baik. Aslam, coba Aslam pimpin doanya. Oke, terima kasih. Oke, kemarin sudah firewall ya. Firewall, sekarang bandwidth ya. Kita masuk ke materi bandwidth, di mana bandwidth ini akan kalian pelajari atau lanjutan dari firewall ya. Sekarang kita ke manajemen bandwidth. Nah, kira-kira bandwidth itu apa? Maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada suatu waktu dalam pertukaran data. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu untuk pengetahuannya itu adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep manajemen bandwidth ya, baik itu pengertiannya, fungsinya atau cara konfigurasinya. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara konfigurasi. Jadi kalian untuk mengkonfigurasi bandwidth. Terus untuk keterampilannya itu peserta didik dapat melakukan konfigurasi bandwidth. Terus yang kedua, peserta didik itu dapat menguji hasil dari konfigurasi bandwidth. Jadi setelah kalian konfigurasi nanti diuji benar enggak sesuai yang kalian berikan ya. Terus yang terakhir biasa, yang terakhir setelah praktik membuat laporan. Jadi peserta didik itu membuat laporan hasil konfigurasi bandwidth. Oke, atau sebelum kita memasuki materi, silakan jawab ini dulu semampu kalian ya. Untuk sekarang saya sudah siapin ya. Jadi tidak perlu sobek buku lagi. Ya, silakan. Kalian jawab di sini, tulis nama kalian ya. Tulis nama kalian di depan sini ya. Depan sini, terus jawabannya itu nanti di belakang. Bandwidth itu adalah kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Jadi bandwidth itu adalah bagaimana kalian itu meminta data. Misal kalian membuka YouTube ya. YouTube ada yang lelet, ada yang cepat kan? Tergantung biasa resolusi yang kalian pakai atau kalian minta. Nah, di mana bandwidth ini analoginya itu adalah sebuah jalan raya, seperti yang saya bilang kemarin, jalan raya. Ya. Jadi bandwidth itu adalah jalan rayanya. Sedangkan mobil atau pengendara itu adalah apanya? Data-datanya. Jadi jika bandwidth atau jalannya semakin besar, maka data yang akan dikirim atau yang akan tersampaikan itu semakin cepat. Itu analoginya. ISP apa? ISP adalah Internet Service Provider. Benar. Contoh ISP apa, Put? Hah? Telkom. Benar nggak? Contoh ISP. Nih, Kak.
Internet Service Provider. Internet adalah internet. Service itu adalah pelayanan. Provider perusahaannya atau organisasi. Jadi Internet Service Provider itu adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan jasa internet. Contohnya apa? Telkom. Apa lagi? Kalian pakai tiap hari. Telkomsel, Excel. Yang kedua apa? Membagi kecepatan transfer data. Ya, di sini sebagai pembagian transfer data sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Itu kapan dipakai? Biasa yang kalian dapat di rumah dari RT RW. Ya. Jadi antara orang yang satu dengan orang atau rumah satu rumah yang lain biasa diatur sama yang memberi jaringan. Manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth ada aku. Oke. Manajemen bandwidth suatu teknik dalam proses memberikan alokasi saluran yang digunakan untuk proses upload maupun download agar kualitas layanan yang dijalankan berjalan dengan baik. Nah, itu yang dinamakan manajemen bandwidth. Jadi, manajemen bandwidth itulah teknik yang digunakan untuk mengatur kecepatan jaringan. 3. Ini siapa? Rani di sini. 1, 2, 3. Siapa temannya? Berapa, Pak? 4 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terus 1 orang ya. Oke, ada yang berdua, ada yang Sendiri, bertiga, ya. kelompok. Oke, ini silakan. 1 orang berdua, Pak. Ya. 3 mau, Pak. Ayo udah. Nih, nanti jadi 1 sini ya. 1 orang, 1 kelompok aja orang. Ke situ. Oke, sampai jam 9.40. Ah? 9.45. Ah, 45. 9.45. Gimana? Aman? Aman. Aman? Masa hilang lagi? Pak, ini kita, Pak. Pak. Apa? Jawabannya nomor 3. Jika C tidak digunakan, maka sisa bandwidth akan diberikan kemana? Akan diberikan ke A dan B. Mengapa? Mengapa? Karena hanya A dan B lah yang menggunakan bandwidth. Sedangkan C tidak, maka hak milik C akan dibagi rata dengan prioritas 1 dan 2 ya. Dia tidak akan bisa melebihi 10 mega. Jadi situ maksimalnya berapa yang di terakhir? 5. Yang di terakhir maksimalnya 5. Ya, minimal 2 ya. Tapi yang itu tidak dipakai ya. Berarti sebanyak 2 mega ya. Minimal 2 mega. Walaupun dibagi ke 10 kan nanti Ya. 1 dapat 16 maksimalnya. Nah, Dan prioritas 2 dapat 4. Di ya. bawah maksimal. Jadi gini. Jadi nanti kan ini prioritas 2 terakhirnya ini kan ada 2 mega di sini kan.
dikasih dulu ke prioritas 1 yang diutamakan dulu kan? Bisa kasih berapa di sini? Kalau dikasih 2 melebihi kan? Makanya dikasih 1 ke sini, sisanya ke bawah. Itu mengapa? Kenapa? Karena dia konsep yang tadi apa? Prioritas. Dah? Nomor 3 nih. Nah, ini. Oke. Coba apa? Ah? Gak usah, langsung jawabannya. Jika C tidak digunakan, maka sisa bensin akan diberikan kemana? Apa? Ya. Prioritas C memiliki data 2 MB dengan maksimal 5. Nah, total bandwidth di sini adalah 10. Nah, C ini memiliki 2 bandwidth yang dimiliki. Ada 2 MB yang dimiliki oleh prioritas C. Dikarenakan tidak digunakan, maka sisa bandwidth akan diberikan kepada prioritas utama dengan catatan tidak melewati batas maksimal prioritas pertama, yaitu 6. Maka diberikan 1 kepada prioritas pertama. Lalu sisa Panjang nah. tadi akan diberikan kepada prioritas kedua, yaitu akan menjadi 4 MB dengan maksimal masih 5. Apa? Ah, di sini banyak beda nih. Apa? Ini ya. Oke, semua kena giliran. Apa? Maka sisa bandwidth yang akan diberikan kepada B prioritas 2 karena agar memaksimalkan antara A prioritas 1 dan B prioritas 2 sehingga total bandwidth 10 MB terbagi dengan rata. Kan ini kan prioritas 2 Ya, itu saya kan sama, minimal 3 saya sehingga sama. minimal ini. Yang tidak dipakai adalah 2. Kalau menggunakan priority, coba cari di internet ada apa? Untuk menggunakan priority, prioritas mana yang diutamakan? Prioritas utama. Yang adalah di sini kan? Loh. Jadi sisanya adalah 2. 2 kalau dikasih ke sini berapa? Ini apakah sama atau lebih kecil? Karena maksimal 6. Ini tidak bisa. Jadi hanya dikasih 1. Di sini ada sisa 1. Satunya kemana? Karena ini sudah prioritas utama sudah terpenuhi, maka dibagi ke prioritas 2. Ini jadi Pak. Jadi di manajemen bandwidth itu yang diutamakan ada cara-caranya macam-macam, ada limit, group, burst sama priority. Nah, yang tadi dibahas adalah di priority. Jadi yang diutamakan adalah prioritas utama baru prioritas keduanya. Sudah? Oke. Kalau sudah silahkan itu dikumpulkan. Oke. Kita praktikin ya. Simple quiz itu enggak lama, enggak panjang, sedikit sekali langkahnya. Yang panjang langkahnya itu adalah yang setting mikrotik dasarnya. Ya. Kalau simple quiz itu enggak terlalu panjang. Untuk mengakhiri di sesi pertama sebelum kita keluar main ini, silakan berdoa dalam hati sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.